Silakan Pak. Iya, orang tua murid. Boleh kayak begitu dulu baru acara dimulai. Yang pengen saja membaca doa.
Medali. Medali. Ada merahnya, medalinya tetap kan. Itu Enggak medali. sama cewek tuh cewek. Hai, live. Live. Harika. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
Allah
Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Andre Guruta Profesor Dr. Haji Farid Wajedi MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan untuk menuju tempat duduk yang sudah disiapkan.
Selamat datang kami ucapkan untuk para santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar di Auditorium Yusi Makassar. Dengan sabar dan tulus mengajarkan kita, senyuman mereka memberikan semangat untuk menyongsong masa depan. Perjuangan amat besar untuk para santri dan santriwatinya. Terima kasih kami ucapkan untuk para guru-guru. Perjuangan kalian sangat berarti. Para guru-guru hebat dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Mereka adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang giat mendidik dan membekali kita dengan ilmu. Kesabaran dan ketulusannya dalam mengajarkan kita adalah hadiah yang biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Senyuman mereka memberikan semangat untuk menyongsong masa depan. Perjuangan yang amat besar untuk para santri yang hebat Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Perjuangan kalian sangat berarti untuk kami semua. Bapak Ibu guru, jasa-jasa kalian tidak akan pernah dilupakan oleh para santri dan santriwati.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. القلب متيم بطه النبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, serta para santri dan santriwati yang telah hadir di acara ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu seluruh tamu-tamu istimewa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Andre Gurunta Haji Profesor Dr. Muhammad Farid Wajedi MA, Pembina Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Tonang, SAG MAG. Selamat datang juga kami ucapkan untuk pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar, Bapak Ahmad Taslim, SAG MSI. Tidak lupa juga saya menyapa Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Makassar, Bapak Muhammad Afdal Subair, SAG MHI. Selamat datang juga untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten serta staf dan para santri dan santriwati yang hari ini akan melakukan penamatan. Boleh saya dengar dulu suaranya? Gimana nih kabarnya para santri-santriwati? Boleh minta tepuk tangan dulu? Baik, saya mengucapkan selamat datang dalam acara penamatan santri-santriwati dan halal bihalal Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang luar biasa ini. Baik, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang saya hormati, serta seluruh guru dan staf, para adik-adik santri dan santriwati. Nur Faika Wiandra yang akan membacakan Sari Tilawah. Kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka, umat, mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda
mukmin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la irwaja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Tetapi orang-orang munafik itu padahal milik Allah, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibacakan oleh saudari Nur Ainur Inayah dan juga saudari Nur Faika Wiyandra yang adalah santriwati dari Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu Mars DDI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah tumpah darahmu.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Taslim SAG MSI untuk memberikan sambutannya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi MA. Beliau merupakan tidak hanya sebagai pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, tapi juga sekaligus menjadi pimpinan seluruh DDI yang ada di Kota Makassar. Telah menjadi acuan buat kami, menjadi pelita buat kami di dalam membesarkan, membangun DDI, khususnya yang ada di Makassar. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenat Pelaksana Tugas dan sekaligus Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenat Sulawesi Selatan, Al-Mukarram Muhammad Tonang, Haji Muhammad Tonang, SAG MAG. Beliau ini saya dari kemarin-kemarin sering diskusi terkait bagaimana DDI Kalisomberu aman, apa program dan seterusnya. Beliau sangat memang kami tidak hanya sekedar sekarang, tapi memang sudah waktu zaman kuliah kami sudah akrab dan berdiskusi tentang pondok pesantren ke depan. Khusus ini alumni seleting saya, Pak Kasih, Pak Afdal, ini Kasih Pontren. Saya bilang terima datang lalu, karena kita adalah tidak sekedar representasi Kemenak, tapi menjadi sebuah motivasi buat anak-anakku semua yang tamat bahwa alumni DDI Kalisomberu juga ada di Kemenak Kota Makassar. Bapak Afdal Subhan. Pak Afdal Subhan ini bapaknya almarhum Guru Tak Subaik Saleh, salah satu guru yang pertama di DDI Kalisomberu. Sehingga DDI ini ya ketika Pak Afdal yang banyak mensupport kami, waktu awalnya jadi tahfiz, lalu beliau masuk, tidak usah tahfiz, langsung pondok pesantren. Alhamdulillah support beliau, dan tidak hanya DDI Kalisomberu, bahkan ada beberapa DDI berat di Antang itu disupport juga oleh beliau. Yang terakhir kemarin dari Asadiah yang tahfiz di Skarda yang dipimpin oleh Mukarram Andre Guruta Haruna. Saya kira dan para teman-teman guru-guru, staf pengajar, ustaz-ustazah, saya kira beliaulah yang banyak membantu kita di pesantren. Jujur kami katakan, ketika ada guru, ustadz yang mendaftar di pesantren di DDI Kalisomberu, saya selalu ingat oleh Guru Ta Mahmud Abbas selalu katakan gini, asalkan mau ikhlas, bersabar mengabdi, kami akan terima. Kata-kata inilah yang terngiang-ngiang sampai sekarang buat dan mau bersabar. Dan ternyata memang ketika teman-teman alumni datang ke Guru Ta Farid, pesannya Guru Ta apa dia bilang, asalkan mau istiqomah. Masya Allah, makna yang begitu dalam buat kami untuk mengabdi, membesarkan DDI Kalisomberu, merupakan warisan para ulama-ulama kita semua. Kami jujur sampaikan bahwa mungkin inilah yang pertama kali kami laksanakan di luar dari pesantren. Biasanya kami laksanakan di pesantren saja, di atas. Tapi arahan dari Pak Ketua Alumni Sahabat Agus Nyomba ini,
jangan minta, kita coba di luar lah sekali-sekali, dan disupport teman-teman dari alumni yang lain. Akhirnya ya kami laksanakan di sini dengan segala keterbatasan. Ada juga dari Bawaslu ya, sahabat Samsir Salam, kasihan sudah hadir jauh-jauh dari Pangkep. Dan inilah yang pertama, sejarah DDI memang nggak bisa dilepaskan tadi, bagaimana mulai dari sistem halaqah tahun 60-an, lalu kemudian pada sistem pendidikan formalitas madrasah, lalu beberapa puluh tahun kemudian baru tahun ini berdiri menjadi sebuah pondok pesantren. Saya kira ini bukan sebuah ambisi, saya kira bukan sebuah oleh karena hanya kepingin dikatakan pesantren, tapi saya selalu yakin bahwa inilah takdir ilahi, bahwa memang jalannya seperti inilah, harus terbentuk menjadi sebuah pondok pesantren di mana membackup para masyarakat kita di utara khususnya dengan tradisi-tradisi aswajah, dengan tradisi-tradisi ke-DDI yang kuat mengakar di Makassar bagian utara, sehingga terbersih inilah yang terbentuk sekarang. Dan salah satunya yang kita akan lakukan adalah tahfiz dengan gratis. Kita ya kata teman-teman, yang penting adalah kita simpan tahfiz 20, lalu ini gratis semua, karena biaya tahfiz di beberapa tempat minta ampun beratnya. Sementara banyak masyarakat kita di utara punya potensi menghafal Al-Quran tetapi terkendala oleh anggaran, akhirnya kami tempatkan mereka di situ, dan itu semua gratis. Saya sudah bicara beberapa bulan lalu sama Andre Gurutta Farid, tapi uang orientasi kami dari Galesong Baru, mengikuti Aliyah Tenafodo, salah satunya akan mengikuti program Ma'had Ali di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Cocok nak taslim. Saya khawatir selalu generasi ulama DDI semakin hari bisa jadi akan semakin pudar. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi saya kira. Dan terakhir khusus spesial Ibu pengawas dari Kemenak, ada Kaidah Ibu Irma yang mohon izin, terima kasih banyak sudah hadir, dan teman-teman pengawas, Ustadz Rahman dan Kepala DDI semuanya, dan terakhir dari saya, dari kami semua, terima kasih. Dan khusus buat santri-santri kami yang akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, semoga insya Allah ilmu yang didapat di Pondok Pesantren DDI Galesong Baru membawa berkah kebaikan buat anak-anakku sekalian. Dan saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi iklan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru Makassar, Bapak Ustaz Ahmad Taslim SAG MSI. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG untuk memberikan sambutannya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan kami yang kita muliakan bersama, Andre Gurutta Kiai Farid Majidi selaku pimpinan DDI, juga dengan banyak jabatan yang disandang beliau, ya, mulai dari DDI, MUI, Basnas dan lain-lain. Beliau yang dijadikan panutan orang tua di organisasi besar DDI.
Saya hormati pimpinan Pondok Pesantren DDI Galesong Baru di Kota Makassar, sahabat saya Kiai Haji Muhammad Ahmad Taslim. Yang saya hormati para pejabat, sahabat saya, para kasih PD Pesantren Kota Makassar. Kemudian ya hadir juga di sini beberapa pengawas ya, para orang tua santri, kemudian para alumni Pondok Pesantren DDI Galesong Baru yang sempat hadir, para alim ulama yang sempat hadir, kemudian para santri-santri Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan pada untuk hadir di kegiatan penamatan dan halal bihalal. Alhamdulillah saya sangat bangga secara pribadi dan kami sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah para keluarga besar DDI, khususnya di Pondok Pesantren Galesong Baru di Kota Makassar ini. Dan alhamdulillah di suasana seperti ini, saya dari kemarin kaget juga, agak apa ya, dan inilah menjadi kebanggaan kami bisa Pondok Pesantren bisa keluar dari sarangnya, bisa keluar dari komunitasnya sendiri dan hadir di tempat seperti ini. Tentu ini menjadi sangat luar biasa, bisa menempati dalam kegiatan yang sifatnya luar biasa ya, karena selama ini pesantren itu yang diidentikan dengan tradisional, itu yang kita mau tepis. Dengan hadirnya kita di sini kan pesantren ditepis sebagai pendidikan yang tradisional. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin sampaikan bahwa ada fenomena beberapa tahun belakangan ini kita bisa lihat dari fenomena keberagamaan kita khususnya di Indonesia. Mungkin lebih lagi, ini menjadi fenomena yang merata seluruh Indonesia. Kalau bisa kita lebih persempit, lebih luas lagi di Sulawesi Selatan, lebih kecil lagi di Kota Makassar, dan ini menasional. Pertama terkait dengan soal isu-isu keagamaan. Isu-isu keagamaan lebih khusus lagi dengan kaitannya dengan pendidikan. Hari ini kalau kita beberapa tahun lihat, banyak sekali secara personal atau kelembagaan, banyak yang orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan. Kita bisa lihat orang tua banyak yang menyekolahkan anaknya kaitannya dengan keagamaan, misalkan di pondok pesantren, atau bahkan menjadikan anaknya menjadi seorang hafiz, kemudian apakah itu hafiz dalam bentuk kelembagaan di pondok pesantren ataukah lembaga-lembaga lain, maka banyak terbentuklah juga namanya lembaga-lembaga tahfiz, dan hampir setiap lorong di Kota Makassar ini ada lembaga-lembaga tahfiz yang orang sering katakan rumah-rumah tahfiz. Itu yang fenomena yang menarik kita bisa lihat secara kelembagaan. Lalu kemudian terkait dengan itu semua, banyak sekarang kita bisa orang belajar agama itu lewat bukan lagi di kelembagaan formal, apakah di sekolah ataukah di madrasah ataukah di pondok pesantren. Sekarang ini banyak orang belajar melalui Google, oleh HP, melalui media sosial. Fenomena sekarang ini ya, orang paling banyak itu banyak di media sosial. Kita bisa di Facebook, di channel YouTube dan lain-lain, di Twitter, di Instagram. Orang banyak belajar di situ. Kita bisa lihat umurnya juga variatif, yang paling banyak di Facebook. Itu yang kita bisa lihat. Orang lebih dengar kata seorang ustadz yang viral melalui Facebook atau melalui YouTube
ketimbang seorang kiai yang ada di pondok-pondok pesantren. Ini fenomena yang banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka belajar, kita bisa lihat juga dari segi umur juga mereka variatif. Umur remaja itu banyak mainnya di mana, di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Itu fenomena banyak belajar. Kemudian yang lebih umum itu banyak yang belajar di YouTube, kemudian di Facebook. Ini yang banyak. Bahkan kalangan ibu-ibu juga banyak belajar di situ. Lebih mendengarkan seorang ustadz yang lagi viral ketimbang seorang kiai yang ada di pondok pesantren. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Belajar agama melalui media sosial. Ini ya, saya kira fenomena seperti ini menjadi tantangan lembaga formal, terutama pondok pesantren, kemudian juga di beberapa madrasah. Dan saya kira harus mau tidak mau ini harus kita siap untuk semua itu, karena media informasi yang begitu luas yang mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola kerja kita. Lalu kemudian juga tantangan selanjutnya adalah soal kota urban, terutama kota Makassar ini menjadi daerah yang urban. Orang semua dari kabupaten kota, dari kampung hidup di kota, menjadi Makassar ini daerah urban. Khusus mungkin di Galesa, mungkin di daerah tempatnya di daerah utara yang hidup di tengah-tengah perkampungan masyarakat yang mungkin asal daerahnya mungkin yang beragam. Di situ ada Bugis, ada Makassar, dan ini juga menjadi tantangan. Kemudian saat ini di kota Makassar ini fenomena juga bisa kita lihat banyaknya kompleks-kompleks, kemudian rumah susun yang yang penting untuk yang bisa kita ajak untuk belajar agama. Inilah tantangan bagi pondok pesantren, bagi dunia pendidikan. Dan juga menjadi tantangan di organisasi keagamaan, semua organisasi keagamaan, terutama teman-teman dari DIY. Dan ini menjadi sangat Nah, alhamdulillah karena ini menjadi tantangan bagi kita semua, tentu pondok pesantren harus keluar dari makamnya, bahwa bukan cuma mengurusi yang selama ini tradisional, tentu harus keluar dari situ. Dan DDI Galesong baru sudah hadir tengah-tengah masyarakat dengan keluar dengan menyampaikan bahwa pondok pesantren itu saat ini bukan lagi jadi kehidupan tradisional, kumuh dan lain-lain, tapi pondok pesantren bisa menyesuaikan dengan dunia luar. Tangan kita terkait juga dengan penggunaan IT tadi. Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi tantangan bagi kita semua, kita bisa lihat dari tahun 2015 kemarin telah lahir namanya Undang-Undang Pondok Pesantren, Undang-Undang Pesantren nomor 19 tahun 2015. Undang-Undang pesantren ini kalau kita lihat fungsi pondok pesantren itu ada 3. Fungsi pertama dengan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, kalau selama ini pondok pesantren kita bisa lihat menjalankan fungsi pendidikan baik itu secara formal dan non formal. Kita bisa lihat bagaimana lulusan dan begitu pula di dunia IT dan lain-lain. Saya kira alumni pondok pesantren kita bisa lihat rata-rata seorang kiai dan seorang ustadz atau minimal bisa menjadi penyampai daripada pesan-pesan keagamaan. Ini yang bisa lihat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Tentu fungsi pemberdayaan masyarakat ini tentu harus kita elaborasi lebih jauh, bahwa pesantren itu punya fungsi pemberdayaan masyarakat, baik itu terkait dengan pemberdayaan ekonomi tengah-tengah masyarakat. Ini yang penting, bahwa pesantren bukan cuma mengurusi soal pendidikan, pesantren bukan cuma mengurusi melahirkan seorang kiai atau ustadz yang bisa menyiarkan pesan-pesan agama, tapi pesantren juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah saya banyak diskusi dengan Pak Kiai Taslim ini,
terkait dengan bagaimana pengembangan pondok pesantren. Salah satu adalah bagaimana pemberdayaan peningkatan ekonomi keumatan di sekitar pondok pesantren. Karena pesantren itu punya ciri khas sendiri. Pesantren itu punya makam tersendiri di tengah-tengah masyarakat karena kuatnya tarikan keagamaan seorang kiai yang ada di pondok pesantren itu begitu kuat sekali. Makanya ini harus kita dorong untuk peningkatan ekonomi keumatan. Kecil-kecil saja yang kita buat, yang itu bisa bermanfaat bagi umat sekitar dan bisa memberdayakan terkait dengan ekonomi dan lain-lain, itu bisa lebih manfaatnya lebih besar. Saya kira terkait dengan pengembangan pemberdayaan ekonomi kepada pemberdayaan keumatan, banyak hal mungkin bisa dilakukan, baik itu pemberdayaan ekonomi dengan peningkatan ekonomi ataukah dengan kegiatan-kegiatan lain. Bahwa pesantren itu bisa masuk pada semua lini sektor ya. Itulah fungsinya bahwa pondok pesantren ini bukan cuma berkaitan dengan tadi pendidikan. Oleh Kementerian Agama telah merancang satu program yang namanya Kemandirian Pondok Pesantren. Kemandirian Pondok Pesantren tentu merujuk tadi dari tiga itu, dari pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan keumatan. Nilai kita merujuk bahwa pesantren itu mesti kita dorong dari kemandirian. Kami paham betul bahwa para guru-guru pondok pesantren itu hadir dengan penuh keikhlasan mengajar. Kalau kita membandingkan dari income yang diberikan oleh pendidikan kepada guru-guru pondok pesantren tidak sebanding dengan bagaimana orang tua melepaskan anaknya, menitipkan anaknya kepada pimpinan pondok pesantren yang melakukan pengawasan 24 jam di pondok pesantren. Saya minta maaf bahwa bulan kemarin ada seorang orang tua santri datang ketemu dengan saya. Kebetulan anaknya ada dititipkan, dia sekolahkan di pondok pesantren yang ada di Maros. Kemudian begitu banyak protesnya terkait dengan anak, banyak protesnya. Dan bagaimana anak saya itu disuruh bayar sekian lagi, dan bagaimana dengan pembayaran lainnya. Ini seorang aktivis yang ngomong sama saya. Saya dengarkan saya ceritanya bahwa dia protes bagaimana anaknya ditempatkan di pesantren, kemudian ujian katanya dia tidak bisa ikut, kemudian diminta lagi katanya untuk pembayaran ketika sudah mau tamat. Gitu. Saya cuma bilang, Bapak ini mau titipkan anaknya ke pondok pesantren untuk apa? Untuk mereka bisa belajar. Tapi saya sambung bahwa Bapak menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk belajar agama. Yang kedua, Bapak menitipkan anaknya ke pondok pesantren untuk melepaskan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua memelihara, menjaga anaknya di rumah berbeda dengan kalau dititipkan di pondok pesantren. Dan memang kita tahu juga bahwa ada beberapa fenomena ya. Menitipkan anaknya, orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren ada karena ekonomi, ada karena akalnya anak-anak, ada karena memang mau jadi ustaz, jadi kiai, jadi mau dapat ilmu agama, macam-macam. Tapi saya bilang, Bapak ini mau menitipkan anaknya, mau melepaskan tanggung jawab. Tahu enggak bagaimana seorang kiai, seorang pembina pondok pesantren menjaga anaknya selama 24 jam, hanya nyawa aja itu yang apa? Karena fenomena ini penting dijelaskan kepada masyarakat bahwa tentu berbeda tanggung jawab. Tanggung jawab seorang kiai di pondok pesantren dan pembina di pondok pesantren mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa 24 jam mengawasi anak santrinya. Dan ini yang orang tidak tahu bagaimana sebenarnya kehidupan di pondok pesantren. Karena beliau itu bukan santri, makanya dia banyak. Saya bilang tentu berbeda antara peraturan yang ada di madrasah formal dengan pondok pesantren. Peraturan yang ada di pondok pesantren itu mengikuti aturan seorang kiai, aturan seorang pimpinan pondok. Tapi ini tidak ada lagi yang sesuatu yang bisa didiskusikan, tapi semua bisa dibicarakan dengan baik dengan pimpinan pondok pesantren. Nah makanya
ciri khas daripada pondok pesantren yang harus kita munculkan. Harus kita munculkan, harus kita angkat bahwa pesantren selama ini pesantren cuma mengurus yang tradisional, pembelajarannya terbatas, kemudian tidak melek dengan soal fenomena sosial, melek dengan IT. Saya kira kehadiran kita di sini dengan menempati gedung yang besar dengan model teater seperti ini, lalu kemudian penampilan desain daripada format kegiatan acara seperti ini, saya kira ini menjadi hal baru bagi kami bahwa pesantren hadir. Bahwa pesantren, alumni pondok pesantren Galesung Baru siap menghadapi tantangan ke depan, baik itu sifatnya fenomena keagamaan, fenomena masyarakat, dan juga terkait dengan modernisasi IT, informasi dan teknologi. Saya kira para santri yang lulus ini jangan berkecil hati. Banyak sekarang alumni pondok pesantren yang sudah sukses di dunia internasional. Banyak santri-santri kita yang sudah menjadi pejabat besar. Mereka lahir dan dibesarkan di pondok pesantren dengan terdidik ala santri. Banyak alumni pondok pesantren menjadi pejabat besar. Olehnya itu, yakin bahwa kami santri yang bisa berkiprah di dunia internasional dan di nasional, kecil hati cuma baca kitab toh hanya, kita bisa lebih besar lagi. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren DDI Galesung Baru atas undangan pada kesempatan ini. Sebenarnya saya sebagai PLT di Kota Makassar, sehari-hari saya di bidang Urais di Kanwil. Kemudian saya PLT di Makassar ini, baru hari ini saya hadiri kegiatan pondok pesantren. Saya baru mengikuti hadiri kegiatan pondok pesantren yang penamatan seperti ini. Di beberapa minggu terakhir ini ada beberapa undangan, terutama undangan madrasah negeri Iman 1, Iman 2, dengan MTS, beberapa MTS negeri. Saya tidak ada, cuma mewakilkan saja. Bahkan juga kegiatan-kegiatan lain saya sudah minta hadirkan Pak Kasih Pontren untuk menghadiri kegiatan lain. Kita acara dulu arkam, kemudian penamatan TPQ dan lain-lain. Tapi hari ini saya begitu bersemangat untuk hadir. Saya kira mungkin cukup ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG, yang juga menitipkan pesan untuk para pendidik, Bapak Ibu guru, termasuk juga para orang tua, agar bisa mendidik anak-anaknya, para santri dan santriwatinya, supaya terhindar dari dampak negatif era globalisasi yang semakin maju. Kita semakin mudah mendapatkan informasi-informasi yang perlu diuji dulu kebenarannya, atau informasi hoax, termasuk juga tayangan-tayangan yang tidak mendidik ya. Tapi saya yakin para santri, santriwati dari Pondok Pesantren DDI Galesung Baru Makassar punya akhlak harimah dan juga memiliki pengetahuan agama yang luas, sehingga pasti bisa terhindar dari hal-hal yang tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, menilik sejarah berdirinya Pondok Pesantren DDI Galesung Baru Makassar, berikut kami sudah menyiapkan videonya. Untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan video sejarah DDI Galesung Baru Makassar.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, sebuah pesan yang luar biasa. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk menoleh ke belakang, mengingat tempat kalian menuntut ilmu di DDI Galesong Baru Makassar. Sekali lagi, boleh kita tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama kita menyaksikan menilik sejarah berdirinya DDI Galesong Baru Makassar yang dulu hanya berupa halaka, pengajian duduk, kemudian menjadi madrasah, dan alhamdulillah di awal tahun ini sudah resmi menjadi pondok pesantren melalui Kementerian Republik Indonesia yang diberikan izin oleh Kementerian Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan dan juga para santri dan santriwati, mari kita sama-sama mendengarkan hikmah halal bihalal dan juga doa yang akan dibawakan oleh Andre Guruta, Profesor Dr. HM Farid Wajedi MA. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Dan saya muliakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar bersama dengan jajarannya yang sempat hadir dalam acara kita pagi hari ini. Al-Mukarram Al-Ustaz pimpinan Pondok Pesantren Galesong Baru, Anda Ahmad Taslim Rahman, yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu saya doakan bersama-sama dengan seluruh pembina Pondok Pesantren DDI Galesong Baru yang baru saja lahir sebagai pondok pesantren, pas sesuai dengan namanya, Pesantren Baru Galesong Baru. Anak-anakku, para santri, santriwati khususnya, para wisudawan, wisudawati atau yang ditamatkan, santri, santriwati Pondok Pesantren Galesong Baru, yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu saya doakan. Hari ini tentu hari yang bersejarah buat pondok pesantren kita ini, di mana
baru pertama kali keluar dari sarangnya dan menempati suatu tempat yang sangat istimewa di Tanjung Bunga ini. Ini suatu pertanda bahwa hal ini terjadi karena didorong oleh semangat yang tinggi, baik dari para pembina maupun dari para santri santriwati khususnya yang akan ditamatkan. Semoga semangat seperti ini selalu kita pelihara, selalu kita miliki, terutama di dalam membangun pondok pesantren ini ke depan. Karena tentu dengan beralihnya dari perguruan yang mulanya kita dengar halakah, kemudian menjadi madrasah, kemudian perguruan DDI Garisong Baru, sekarang ini menjadi pondok pesantren DDI Garisong Baru. Cerita-cerita dikatakan bahwa tadi tahun 61 dimulai dengan halakah. Kemudian ada disebutkan salah seorang ustaznya yang anaknya ada hari di sini sebagai kasih pontren di Kemenang Makassar, yaitu Ananda Abdal Subaik. Ayahnya ini adalah sekerasnya Andre Bruta Sanusi Bacok di Makassar. Dan sama-sama kami ujian PGA di Parepare pada tahun 59 bersama-sama dengan Andre Bruta Sanusi Bacok dan pembina DDI Garisong Baru juga Abdul Rashid Mandale dengan teman-teman yang lain waktu itu. Ada cerita lucu waktu kita ujian itu, yaitu ada ujian bahasa daerah, bahasa Bugis. Ini di Parepare. Waktu itu belum ada PGA kecuali Parepare dengan Makassar. Kita dari Mangkoso, ujian ekstra ini namanya diikutkan. Pada tahun itu saya sendiri mendapat 4 ijazah dalam 1 tahun karena ujian. Ijazah Ibtidaiyah DDI Mangkoso, sekaligus juga ijazah SMP DDI, kemudian ijazah SMP Negeri bagian A, dan ijazah PGAP, pendidikan guru agama pertama 4 tahun. Waktu kita ujian bahasa daerah ini ada pertanyaannya yang lucu. Buatlah suatu kalimat yang minimal terdiri dari 4 kata yang semuanya sama bunyinya. Ada bunyi baris di depan, bunyi E, jadi harus bunyi E semua. 4 kata dalam 1 kalimat. Ada juga disuruh bunyi O, harus bunyi O semua. Ada juga bunyi U, ya bunyi U semua. Nah, Andre Bruta Sanusi Bacok dasarnya orang Bugis Makassar, kampungnya. Nanti beliau itu belajar bahasa Bugis setelah ke Mangkoso belajar. Tahu-tahu kita ujian bahasa Bugis, patuh kan asal.
Tapi Ustaz Subaik agak jauh tempatnya. Setelah keluar, nah kita mau pasti lolongan. Apa yang kamu tulis tadi? Bagaimana? Iya, kalau diutus harus dibaca, minta faktur karena kebetulan agak berdekatan. Jadi diangkat-angkat sedikit kertas ya pada ujian. Ya. Apa boleh buat? Ini orang Makassar disuruh buat kalimat bahasa Bugis lucu betul. Yang bunyi saya tulis bere-bere, leme-leme, reng-reng, bete-bete. Persis 4 kata dan punya makna. Bagaimana yang bunyi saya tulis tupuk kubulu, runtuk kukulu-kulu, luntuk lulu-tulu. Tupuk kubulu, runtuk kukulu-kulu. Apa itu kulu-kulu? Burung, ada burung namanya burung kulu-kulu. Luntur lulu-tulu. Ini juga punya makna. Tapi Ustaz Subaik yang bunyi kamu tulis apa? Katanya polo-polo loko moro botolo. Yang bunyi apa yang kamu tulis? Tunggu dulu. Apa? Utur runtuh ulu susu. Lucu. Ada teman kita juga dari segi ini, namanya Saiduddin Jupanda. Saiduddin Jupanda ini terakhir jadi dekan Syariah di Jember sampai meninggal di sana. Ya, dia punya lain ceritanya. Ceritanya kalau kita lagi sementara duduk lagi istirahat di rumahnya kan, ada tamu dali ini di Jumlah. Kita di situ. Gurunta di hutan. Kan ada gurunta di hutan tahun 55 sampai tahun 63. Nah, kita itu jatuh 59. Nah, di situ tinggal Pak Taneting. Dr. Adas Haji Taneting Samsuddin. Itu dulu beliau katakan sekarang ini kalung agama kalau jabatannya dulu itu. Situ tinggal bersama dengan istrinya Haja Andi Siti Aminah, yang lebih populer disebut Andi Munaya. Ini satu-satunya yang bersama-sama dengan Angel Tambok Dalek waktu meninggal dunia. Karena persis kita laki-laki semuanya pergi salat Jumat, yang tinggal menunggu beliau itu Haja di Siti Aminah atau Andi Munaya, istrinya Pak Taneting ini. Nah, inilah santriwati DDI yang sama-sama dengan Andi Putri Parepare kemudian ke Makassar. Ya. Lalu ini Saiduddin ceritanya. Kalau kita lagi sudah minum teh sore-sore istirahat, dia buang angin, dia kentut dan dia katakan coba hitung, tidak mau berhenti, acana matur etuna. Sampai 10 kali begitu, kita payah begitu. Lain-lain yang namanya Fatah. Abdul Fatah asalnya dari Jalan Wajo. Dia itu dikirim kemudian mengajar di Tarakan, Bulungan di sana.
di Kalimantan Utara sekarang, memang tidak pernah juga kembali, meninggal dunia di sana. Inilah pula ceritanya. Kalau Fatah ini, kapan kita menghadapi kue-kue waktu minum-minum teh itu, ya, yang mana kuenya ini dibuat oleh yang mengantarkan kami untuk memasakkan di situ seorang calabai dari Mangkoso, namanya Desa Inge, itu yang buatkan kue, ya kue calabai. Lalu apa yang terjadi? Dia pura-pura batu, lalu diludahi kue itu. Jadi kita mundur semua. Oh, cekai, masuk orangnya dia mana masuk agak. Padahal dia sengaja kasih begitu. Kita mundur semua. Nah, daripada yang menjaga yang lebih terpatut masih ada. Padahal sengaja dia begitu. Dia sendiri yang selesaikan makan kuenya itu. Ini apa namanya? Seninya ini, teman-teman, ya, waktu sama-sama. Jadi ada pembina di Kalisombaru ini awal-awal itu, ya ayahnya ini, ya Abdal, dengan itu Rashid Mandale yang saya tahu. Ya, nanti di belakang itu Ustaz Nehru, nanti di belakang itu datang. Dan Ustaz Nehru itu, ya apa? Beliau itu adalah ahli hisab. Nehru itu ahli hisab. Ya. Hadirin hadirat, apa yang kita lakukan ini halal bihalal, dirangkai dengan penamakan. Bahwasanya halal bihalal itu tidak lain daripada silaturahim yang diacarakan. Kenapa? Karena ini adalah suatu ajaran pokok dalam agama kita. Ketika Tuhan di dalam surah Al-Imran 112 mengatakan manusia itu tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya kecuali kalau pandai menjaga hubungan dengan yang di atas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal sesama manusia. Dan Nabi tegaskan bahwa siapa yang beriman harus pandai-pandai menjaga silaturahim. Kemudian manfaat daripada silaturahim ini ialah memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, panjang umur dan rezeki lapang. Itu jelas. Kenapa? Karena jalan rezeki itu ada 3. Yang pertama adalah dari profesi kita. Itu yang pertama, dari profesi kita. Apa profesimu? Disitulah rezekimu. Yang kedua, dari tangan-tangan sesama manusia. Ini melalui silaturahim. Perlu diketahui bahwa pada setiap orang itu ada keran-keran rezeki yang Allah persiapkan buat kita. Pada setiap orang ada keran-keran rezeki yang dipersiapkan Allah untuk kita. Sisa menjadi masalah, mampukah kita membuka keran itu atau tidak? Manakala kita punya hubungan silaturahim yang baik dengan orang itu, maka pas di situ keran rezeki itu terbuka. Tapi siapa yang baku bombek dengan seseorang, mahal itu, ya tidak mau terbuka di situ keran. Jadi makin banyak kenalan baik kita, silaturahim kita makin luas, makin banyak keran-keran rezeki Allah yang terbuka buat kita. Dan semakin banyak orang di mana kita si bombe, semakin sempitlah, semakin banyaklah keran-keran rezeki yang tertutup buat kita. Ini yang lewat tangan manusia. Kemudian yang ketiga ialah
yang disebut Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete. Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete. Ya. Lalu pertanyaan, apakah ada suatu zikir atau doa sehingga kita bisa mendapatkan Dalet Maggalendro atau Dalet Maggalete ini? Termasuk mereka itu yang ingin cepat ada jodoh. Ya. Jika tidak pertanyaan gue. Dan juga yang sudah lama kawin belum punya anak, yaitu apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan kurang dari 100 kali setiap hari. Boleh dicicil, boleh sekaligus cash. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli daikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka ia diberikan kelapangan setiap ia menghadapi kesempitan, dan ia mendapatkan jalan keluar, solusi daripada setiap kesulitan yang ia hadapi. Dan yang ketiga, suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Ya, jadi amalkan ini. Kemudian juga bagi pasangan yang sudah lama menunggu hasil, ada sahabat yang pernah mendatangi Rasulullah karena seperti itu. Lalu Rasulullah berikan pesan apa? Dua hal, perbanyak istighfar, dan kedua perbanyak sedekah. Perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Ya, ini tentu sedekah ini sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing. Ya, yang penting is'al. Itu yang penting, is'al. Insya Allah. Dan sahabat itu praktekkan dan betul terbukti. Coba kasus ini ada pada Nabi Nuh, pada umatnya, sehingga dikasih perintah seperti itu. Perbanyak istighfar. Hadirin hadirat, buat anak-anakku yang ditamatkan, tentu sekarang pilihan buat kalian di mana akan melanjutkan. Bagi memang yang ditamatkan di sanadiyah, sebaiknya lanjutkan saja di aliyahnya, di aliyah kita. Karena mungkin kalau ke tempat lain tidak akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang kita dapatkan di pesantren kita. Lalu yang kebetulan tamat aliyah tentu lebih luas pilihannya. Tentu kebanyakan yang akan memilih yang pendidikan tinggi, jurusan agama juga lah. Tentu saya kira demikian itu. Dengan jadinya pondok pesantren ini, tentu harapan kita nanti akan ada juga yang bisa melanjutkan di Setai Manposo atau di Mahat Ali seperti yang disampaikan tadi. Baru 10 hari yang lalu, kalau tidak salah ingat, kita wisuda Mahat Ali
di Mangkoso yang ditempatkan di Islamic Center baru sebanyak 42 mahasantri Mahat Ali yang diwisuda, dan mereka ini diharuskan menulis skripsi, dan skripsi mereka itu harus berbahasa Arab. Jadi ketika di wisuda, saya sampaikan kepada pembina bahwa suruh bawa skripsinya masing-masing, dikumpulkan, kemudian itu kita bagi-bagikan kepada floor, terutama yang di depan, karena hanya bisa mendapatkan 42 orang untuk disaksikan bahwa betul-betul ini sudah merupakan kader ulama. Dan tahun ini penerimaan kita mahali hanya sampai 20 orang setiap tahun. Dan tahun ini sudah ada yang kita terima dari lembaga-lembaga lain. Sudah ada kita terima dari Kabupaten, sudah ada kita terima dari Tobaraka, sudah ada kita terima dari Parape, dari Polman, itu dari luar. Ya. Di samping memang masih dominan alumni daripada Alia DDI Mangkoso. Kita harapkan nanti ini DDI kita di Gersum Baru bisa menyiapkan kader-kader untuk masuk Mahat Ali. Itu kita harapkan. Sisa masalahnya betul-betul harus dibina dalam membaca kitab kuning, karena syarat masuknya di Mahali Mangkoso hanya satu, lulus tes baca kitab. Lulus tes baca kitab. Jadi kitab yang diujikan itu adalah kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid itu diujikan, disuruh baca, disuruh terjemahkan, kemudian pemahamannya bagaimana. Kalau dianggap lulus di situ, maka diterimalah. Dan belajarnya di Mahali itu gratis. Yang gratis, berikut tempatnya gratis, berikut pembayaran SPB-nya tidak ada, pokoknya hanya belajar saja. Ya, kitabnya semuanya sudah gratis, belajar di situ. Sisa itu saja masalahnya, harus lulus tes diterima. Ya. Dan menurut pengakuan Ketua Asosiasi Mahat Ali Indonesia yang datang dari pusat bersama-sama dengan Direktur ya PD Pontren ya dari Jakarta, Kementerian Agama, ya beliau mengatakan ya dari seluruh mahal yang sudah pernah saya ikuti di wisuda, baru 2 di seluruh Indonesia yang skripsinya berbahasa Arab, yaitu ya yang di Mangkoso ini dan yang ada di Jawa Timur di wilayahnya Gus Dur di Tebu Iring. Di situ katanya baru 2 yang skripsinya berbahasa Arab. Anak-anak itu semua kesempatan untuk ke depan. Tentunya setelah perguruan DDI kita di Gersum Baru ini menjadi pondok pesantren, tantangan yang dihadapi kita semua, termasuk bagaimana kita bisa menyiapkan suatu lokasi yang representatif untuk pondok pesantren. Ini namanya pondok pesantren karena awalnya itu memang pondok-pondok setiap santri kecil-kecil, dan masih ada di Jawa juga masih begitu pondok-pondok ya, dan berbasis di luar kota pondok-pondok, tapi di belakang sudah terganti dengan gedung-gedung ya. Sama kita di Mangkoso tidak pernah berhenti kita membangun. Dan anak Abdal ini adalah angkatan pertama Idaliyah di Mangkoso. Ketika saya baru kembali dari Kairo, beliau ini masuk pada tahun 85, angkatan pertama Idaliyah. Ya.
bersama-sama dengan ya putranya Ustaz Asas Hanan. Ini juga baru juga ini. Itu sekelas dengan saya di Mangkuso. Ya, Asas Hanan sama dengan ya ini ibunda ya Nyai Nuhaida. Saya sekelas di Alia itu hanya beberapa orang. Ya, putrinya hanya 3 orang. Putrinya hanya 3 orang, hanya beliau ini dengan Ibu Hajar Rusdiana di rumah dan siapa namanya Haji Siti Aisyah dari anaknya Pengampak, Haji Siti. Iya, ada 3 orang putrinya. Dulu di depan meja itu 5 meja laki-laki. Sementara kita laki-laki hanya 2 meja panjang. Itu saja laki-lakinya dulu waktu diajar Andri Ruta, Andri Said di Mangkuso. Ya, beliau ini putranya lah di ini. Hadirin hadirat, ya kita menunggu ini acara penamatan santri kita. Barangkali di samping itu saya katakan tantangan buat kita sekarang untuk memikirkan lokasi baru. Ini dengan perkembangan yang ada di Galusa Baru ini itu menyebabkan tidak akan muat lagi dengan gedung yang ada sekarang saja ini sudah ya sedemikian rupa. Jadi kita harus bagaimana memikirkan untuk lokasi yang baru ya untuk suatu pesantren ya. Coba waktu tempoh hari seluruh sekolah disuruh tutup dan belajar online. Tapi kita di Mangkuso tetap buka. Mungkin satu-satunya pesantren yang tetap buka waktu seluruh sekolah disuruh tutup. Jadi kita di Mangkuso itu tidak pernah belajar online. Belajar tatap muka. Mengapa rahasianya? Karena santri-santri itu disyaratkan masuk bebas COVID. Disyaratkan masuk. Setelah masuk di dalam, berarti mereka itu sudah terisolasi jamaah. Sisa dijaga, jangan sampai ada orang dari luar masuk. Dan rupanya pemerintah setempat ya toleransi dengan ini, mau menerima dengan cara itu. Nah di sini sulit. Ya, jangankan di sini. Takalasi saja yang hanya 7 kilo dari Mangkuso. Di situ juga kita punya pesantren, jadi tidak dibenarkan untuk belajar tatap muka oleh pemerintah sama pemerintahnya. Kenapa? Karena banyak santrinya tinggal di rumahnya, tidak tinggal di kampus. Kalau kita di Mangkuso semuanya dalam kampus sehingga terisolasi jamaah. Makanya pemerintah bisa memberikan kesempatan untuk tatap muka. Dan itulah yang terjadi. Dan alhamdulillah tidak ada yang kena sampai sekarang ini. Ya. Kepada anak-anakku yang akan ditamatkan ini, pesan saya khususnya kepada yang akan melanjutkan di luar. Kamu boleh di mana-mana, tetapi jangan kemana-mana. Kamu boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Tahu artinya itu? Di mana saja kamu berkiprah, di mana saja kamu lanjutkan, oke. Tapi apa yang kamu dapatkan dari pendidikanmu sekarang ini di Galusa Baru, ya jangan ganti. Itu jangan kemana-mana. Karena sekarang ini Masya Allah, aliran-aliran yang berkembang di Indonesia ini, kalau kita perturutkan, apalagi disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kantor, contohnya itu belajar lewat HP, ya istilahnya tidak belajar pakai sanad, hati-hati, ya. Jadi kamu boleh di mana-mana, jangan kemana-mana. Dan terutama yang harus menjadi ciri buat kamu itu ialah akhlakul karimah. Akhlakul karimah, dengan itulah kita mengenal. Nah, ini lain. Ini berasal dari pesantren.
kalau memang seperti itu. Anak-anak semua, saya kira ini yang saya sampaikan. Kita masih menunggu ini acara utama kita, acara penamatan ya, dan akhirnya mari kita berdoa bersama sesuai dengan arahan daripada MC kita. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan 'alal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suman. Allahumma la tara' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah bima fi ridaka illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma afanna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma asli lana dinal ladzi huwa 'ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratan ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hikmah halal bihalal dan juga doa yang disampaikan dan dibacakan oleh Andre Guruta Haji Profesor Dr. Muhammad Farid WJD MA selaku pembina Pondok Pesantren DDI Mangposo. Dan juga saya mengucapkan selamat datang, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Fauzi Andewawo, SOS, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga adalah sekretaris fraksi PKB Sulawesi Selatan dan juga ketua DPC PKB Kota Makassar. Baik, Bapak dan Ibu hadirin serta tamu undangan dan juga adik-adik santri dan santriwati, tibalah kita di inti acara, yaitu penamatan santriwati DDI Galesong Baru Makassar. Untuk itu kita akan sama-sama mengikuti prosesi penyerahan medali dan juga penyerahan surat keterangan lulus sebagai simbolis penamatan untuk para santri dan santriwati. Saya mengundang, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Sofyan, kemudian Ibu Hairiyah, selanjutnya Ustadz Ahmad Taslim SAG MSI. Saya juga mengundang, mohon berkenan untuk Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG untuk juga menuju ke atas panggung yang akan melakukan pengalungan medali serta penyerahan surat keterangan lulus. Dan terakhir juga saya mengundang kepada Guruta Farid untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk adik-adik santri dan santriwati, nanti silakan mendengarkan namanya baik-baik. Nanti juga akan ditampilkan di layar.
Kita akan memulai dari urutan pertama dan seterusnya, ya, mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan juga aliyah. Baik, kami persilakan untuk nama-nama yang saya sudah sebutkan, mohon berkenan Bapak Ibu. Mau kemana? Saya belum mana? Mana? Baik, untuk nama-nama santri dan santriwati yang akan saya panggil pertama adalah dari tingkat Pondok Pesantren Ibtidaiyah, ya. Yang pertama kami mengundang untuk saudari Adiana Tafikatul Muharram untuk naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Akhirnya bisa menamatkan sekolahnya, dan kita doakan mudah-mudahan bisa mencapai atau menggapai impian dan cita-citanya, ya. Kemudian selanjutnya Muhammad Fairuz. Ini adalah santri-santriwati untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya Muhammad Nabil. Di kesempatan ini juga mungkin hadir ya Bapak atau Ibunya. Muhammad Nabil ini adalah anak dari Ibu Rahmatia dan juga Bapak Muhammad Nabil. Berikutnya Nur Fahira Wilona Alwi.